Yang sama-sama kami hormati kepada pengurus musala, yang sama-sama kami hormati kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat. Insyaallah sadwala kita yang hadir malam ini sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, marilah sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan kepada awak nikmat kesehatan, terlebih sesibuk-sibuk apapun awak dengan rutinitas yang kita jalani dan profesi awak masing-masing, kita sempatkan juga, kita luangkan juga waktu awak sanggup untuk sama-sama hadir di dalam rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Maka tujuan kita kasih Bapak Ibu lain dan tidak bukan adalah untuk berubudiyah, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Suatu kewajiban telah kita laksanakan, yaitu salat Isya, dimulai dari salat Maghrib dan salat Isya secara berjamaah, lalu kemudian disusul pula dengan rutinitas pengajian awal dan kita laksanakan setiap petang Ahad malam Senin bertempat di mushola di toko. Mudah-mudahan dengan niat hati yang ikhlas, segala amal ibadah, amal saleh, kebaikan yang kita lakukan dinilai sebagai pahala, dan mudah-mudahan dengan pahala itu kelak Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, salawat beriringkan salam. Salam beriringkan salawat. Tak lupa dan tak bosan kalau kita kirimkan kepada Allah. Mudah-mudahan selalulah hendaknya tersampaikan kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaklah hari antara tidak semulia hari Jumat. Banyaklah Nabi antara Nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Banyaklah Nabi antara Nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Banyaklah pula seindah bulan puasa. Banyak manusia sanggup berkorban, korbannya Nabi yang paling mulia. Banyak manusia sanggup berkorban, korbannya Nabi yang paling mulia. Alam misalnya alaiya, orang yang disebut kikir pelik apabila disebutkan nama Rasulullah, orang itu enggan, tidak mau bersalawat kepadanya. Maka itu marilah sama-sama Bapak Ibu kita bersalawat dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, untuk menghemat waktu kita ambillah judul ceramah pengajian kita malam ini. Kita beri judul 3 keutamaan infak dan sedekah. Ini sebenarnya banyak untuk malam ini. Alhamdulillah ini mudah-mudahan teramalkan gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau ditanya kabakir kita nan hadir malam ini, lain tak panah kita berinfak, lain tak panah kita bersedekah, pasti jawabannya lah urusan kajian ataupun gadang banyak maupun sakit, kok bisa sagan caes afdole
cukuplah kita dan Allah saja yang tahu. Tapi boleh tak infak sedekah cukup kita pacalian kalau orang lain. Boleh. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, boleh. Tapi dengan syarat tidak ada kesombongan di dalam hati. Hanya sebatas untuk motivasi saja, penyemangat saja, supaya kawan-kawan yang lain kau amoh pula berinfak, memberikan sedekah serupa. Maka Bapak Ibu kita cari secara umum di setiap masjid ataupun musola sebelum menyelenggarakan salat Idul Fitri wa Idul Adha, Idul Asghar wa Idul Akbar, hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, hari raya kecil maupun hari raya besar. Sebab pelaksanaan salat Id pada pagi hari itu, panitia serta pengurus lain yang namanya pemungutan dibukalah dari saudara kita sebelum kita melaksanakan salat pada pagi hari ini. Kita nunggu Allah dulu infak, menunjuk Allah sudah. Dari siang pembukaan sebanyak 100.000 rupiah. Lain tak waktu itu. Tapi dengan syarat tidak ada benih kesombongan. Hanya sebatas untuk motivasi saja, penyemangat saja. Akan tetapi yang lebih baik secara sir, rahasia. Boleh pepatah mengatakan, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu pula yang lebih baca. Sebab Allah jago maha melihat, Allah jago maha mendengar. Pertanyaannya, infak dan sedekah yang selama ini kita berikan lain tak batu-batu dipandang oleh Allah sebagai pahala. Bagi kita selama kita infak, selama kita bersedekah, lain tak gasu-gasu dinilai sebagai pahala. Tahu kita. Memang sebenarnya urusan kita magiah nih. Itu yang paling macam. Maka kata Nabi, kebaikan kita kepada orang lain harus kita lupa. Kebaikan orang lain kepada bawah ini sampai mati. Kalau kita gini kan tak betul itu. Elo bawa kau orang itu yang selalu kita ingat. Elo orang lain kau kadang-kadang kita lupa. Kalau mode itu prinsip kita Bapak Ibu, amalku payahlah untuk ikhlas dalam melakukan memberikan infak dan sedekah. Lah kau ya, mode itu lah elok muka kau. Yuk kita berdua sana ya. Andolai kau bakal nasi di rumah subuh, nak mengantar kau nasi ke rumah kau. Andolai kau babitih musalana, kau bitih. Nana kau patuyak panjang takui. Amalkan tugas kita hanya memberi saja. Urusan kau patuyak anawa, padutu kau, buat pandangannya kau. Selainnya lah. Kebaikan kita contoh, lah sudah kita hanyakan adu puan lain. Itu yang disebut dengan ikhlas. Arti ikhlas itu adalah khalas, selesai sudah. Yang disebut panjang. Kadang itu kayak itu yang dibaca. Kalau tidak ada awak kayak tak kayak. Kalau ada awak tetap duit kayak. Maka bisa tak kita merasa ikhlas, hati kita beribadah diterima oleh Allah, amalan kebaikan infak dan sedekah jaga bisa. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Syarat diterimanya satu amalan ibadah seorang hamba itu, apapun jenis ibadah, apapun jenis amal saleh, apapun jenis kebaikan, sembahyang tenang kok, puasa tenang kok, zakat tenang kok, infak tenang kok,
bersedekah dengan syarat yang pertama mukhlishina lahuddin, dengan hati yang dengan hati. Kalau lain ikhlasnya Pak, walaupun sabuk infak cabut nominal, tapi dengan keikhlasan yang luar biasa dinilai Allah sebagai pahala. Tapi berjuta banget, juta bahkan miliaran, tapi tidak lain ikhlas dong, namun tidak dipandang oleh Allah sebagai pahala, sebagai pahala. Akan tetapi semakin banyak jumlah nominal kita berinfak, bersedekah jago, ditambah pula keikhlasan hati yang luar biasa, di situ tuh gandang pahala ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, kami tidak bisa Ustaz, bisa kami ikhlas itu sampai saya. Kalau lah banyak tuh bisa kita kadang-kadang dek kurang yakin. Nah itu sonanya. Nah, kalau kita yakin pasti diganti di Allah balik. Dalam sejarah kita cari Bapak Ibu, bukalah. Ndak lain orang bangsa mulai itu rajin berinfak, rajin bersedekah. Malahan bertambah-tambah kekayaan aja. Tapi Pak memang yakin dengan janji Allah, dengan janji Allah. Sebanyak 6.666 ayat, sebagian ulama mengatakan yang lain di dalam Al-Quran berjuta huruf. Indah kurang daripada 1.000 ayat memuat tentang janji Allah kepada hamba. Nah, kalau Allah yang berjanji pasti ditepati. Beda dengan kita manusia, apalagi janji politik. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada janji partai daripada janji Allah. Kalaulah Allah yang berjanji pastilah ditepati. Manusia kan kadang ingin berjanji Pak. Oh, sebelum lupa doa, usah buat janji itu loh. Nama buat iko lah, nama pelo iko lah dulu tak satu itu dia buat tak kadang. Tapi kalau Allah siapa yang berjanji pasti. Tinggal lagi yakin atau tidak itu dengan janji Allah, dengan janji Allah. Maka datanglah seorang sahabat apabila Nabi itu menyampaikan risalah dakwah, bagaimana pentingnya kita melakukan infak dan sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan pahala yang luar biasa disiapkan oleh Allah, tidak ada yang layak balasan bagi mereka kecuali adalah surga. Sahabat, ya Rasulullah, ambulai sahabat tanah ya Rasulullah, sakit buah kurma ditanam di situ ya Rasulullah, mau sedekahkan, mau infakkan di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Semakin sahabat berinfak sedekah untuk membela agama Allah, jaga perjuangan Rasulullah, semakin banyaklah tanah itu, semakin suburlah kurma. Itulah hebatnya keyakinan infak dan sedekah. Tapi lain yang langsung dipalih di Allah secara kontan cash, lain pula secara tertunda. Awal subuhnya Ustaz baik Pak bersedekah, tapi nanti itu bertambah payah guys Ustaz. Dalam itu Pak sedekah cuma hebat tambah mulai jauh putih hasil sekali gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Nah, kini kita bagi dulu. Apa beda infak dan sedekah? Nah, kalau infak itu memang harta benda, hasil usaha jari payah kita, materi, pitih, itu disebut dengan infak. Amal kalau lain kotak berjalan, ketika pengajian ataupun apa-apa salat Jumat di hari Jumat itu lain kotak berjalan. Nah, dikagoklah satu masing-masing. Nah, diambillah karate. Bisa lihat dulu, mulai karate utang, mulai pitih. Dan pitih jago dimasukkan ke dalam kotak. Nah, itu disebut dengan infak harta benda. Kalau pun itu masuk kotak. Nah, Kalau pun utang masuk. Nah, itu dah infak kamu. Banyak orang lagi. Tapi kalau lalu kotak infak, senyum begitu kan? Nah, itu disebut dengan soda. Ayah lebih parah kotak infak lalu. Ando satu yang isi daun dan hijau tabang itu tambah. Amal gue yang paling ngaca, kalau kotak infak lalu, ndok lagi kita magiah dong, ndok lagi kita isi dong, mampu kita kapan usia kita senyum?
ke hadapan wajah saudaramu itu bernilai sedekah. Nah, jadi kalau infak cakup memang harta benda materi pitik. Kalau sedekah pun itu kullu ma'rufin sadaqah. Dalam kaidah fikih dikatakan setiap perbuatan baik yang kita lakukan bernilai sedekah. Nah, jadi tidak menunggu kayu baru bisa bersedekah, tidak perlu bentuk itu dong. Setiap elok awak jago, perbuatan elok awak jago yang kita kiajan setiap hari jago, itu bisa bernilai sedekah. Umpamanya contoh ibu-ibu, lepas pulang kita pengajian, sega lah di situ sawo, bungkus yang lain. Lalu kemudian sawo kasih sawo daun dong, sawo buah gale misalkan. Diambil lah di ibu jago. Dimasukkan sampai sampah. Itu disebut dengan sedekah. Asal kata adalah as-sidq, artinya kebenaran. Memanglah ditanya kebenaran. Kebenaran apa dia juga? Kebenaran hati orang yang memberikan infak dan sedekah. Apakah betul-betul ikhlas karena Allah atau lain motif tertentu? Apalagi zaman kini, tahun kini lah masuk tahun politik, sampailah tahun biswa. Kadang-kadang orang ini rajin masyarakat apa? Lebih rajin kadang bukan kayu masyarakat. Cuma dari motifnya kok. Bisa mungkin kita yang berinfak sedekah yang pengajian kok, ijang lain ada motif tertentu. Supaya apa? Supaya bisa ikhlas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Itu beda infak dengan sedekah. Pokok elok lah kia awak cakap, itu bernilai sedekah. Lalu kemudian lagi pula yang namanya wakaf. Wakaf itu adalah melepaskan kepemilikan. Itu disebut dengan wakaf. Lah yang harta bergerak, lah yang tidak bergerak. Udah punya tanah, atih namu dan punya. Tapi dah lapihanlah kepemilikan saja. Udah serahkanlah kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk dibangunkan musola, untuk dibangunkan masjid, itu disebut dengan tanah wakaf. Anda lain yang punya itu dah. Itu punya umat. Kembali balik kata Imam Syafi'i, kembali balik besok kepada Allah. Tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Itu disebut dengan benda ataupun harta wakaf. Lain yang bergerak, lain yang tidak bergerak. Aku contoh lain yang tidak bergerak itu tanah ataupun bangunan. Misalkan di suatu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, semakin banyak juga generasi awak di situ Pak, rumah semakin banyak juga, agama semakin kuat juga, musajid rasio jauh mampu kita rombak lah. Kita tukar musola itu menjadi masjid. Jadi walaupun lain yang bekas-bekas wakaf yang lama kok tetap dipakai untuk masjid ataupun bangunan musola yang lama. Pengurangan untuk timbunan tanah bagai, untuk fondasi bagai. Kalau yang disebut wakaf jago, umpama wakaf jago tujuannya, umpama untuk masjid lah, mampu tidak boleh dipakai untuk yang lain. Apapun jenis wakaf. Umpama kita angin wak, lah diwakafkan untuk musola. Alaikum salam salah kami dulu kita angin musola, tidak bisa tu. Sebab itulah diwakafkan untuk. Kalau seandainya ingin wak menyalangan sosial kepada masyarakat yang lain untuk acara segala lahirah, mampu itu harus disambut dengan sedekah. Musadakahan untuk musola itu. Kalau sedekah bisa dipakai untuk yang lain. Kalau wakaf bisa. Walaupun untuk operasional sekalipun tetap. Andai kata harta wakaf jago harus dijual. Lupa gunu dia wak. Nggak boleh manfaat, nggak boleh pakai untuk musola boleh. Andai kata tak pasu menjual, mampu pitih jago hasil jago tetap kembali kepada masjid, tetap kembali kepada musola. Kalau waktu itu ada yang punya. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang Allah muliakan. Lain pula yang bergerak, seperti ambulan, seperti kipe, seperti Al-Quran dan sebagainya. Lalu kemudian 3 yang kami sampaikan pertama jawab. Wakaf, infak dan sedekah itu hukumnya hanya sunnah. Apabila dilakukan berpahala luar biasa pahala. Apabila tidak dikiajuan, tidak perlu sunnah. Tapi lagi pula di atas itu yang disebut dengan zakat.
zakat itu hukumnya wajib. Mana yang disebut wajib? Apabila mencukupi syarat. Dia disebut dengan nisab. Nah, lain yang pakai haul, lain pula yang sekali sebulan. Haul cakup sekali setahun. Nah, dilunggu ini lah sampai setahun cukup nisab ya cakup. Maka wajiblah dikeluarkan zakat. Kemudian karena 5 ekor jawi misalkan kaluan, 1 ekor kambing zakat. Kemudian dapat apa 10 ekor kambing, kaluan 1 ekor kambing zakat. Kemudian ambil 85 gram misalkan kaluan zakatnya 2,5%. Pala awak untuk itu pula, hasil tanaman awak untuk pula. Kalaulah mencukupi nisab zakat, maka wajib kita untuk mengeluarkan. Tapi kalau tidak cukup nisab zakat, tidak wajib dikeluarkan. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Nah, jadi apa keutamaan infak dan sedekah boleh itu? Yang pertama, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak bala. Itu yang pertama. Hari ini kadang-kadang Bapak Ibu, kita bernasib baik mujur. Waktu kami dikaji untuk mugidoh gitu. Bukan kaji. Jauh daripada mara bahaya malapetaka yang mengancam keselamatan awak, yang mengancam keluarga awak. Itu kadang-kadang dek lai elo awak berinfak bersedekah awak kepada orang lain. Maka dijauhilah daripada mara bahaya malapetaka. Maka bisalah sedekah infak kita jaga merubah ataupun menghapuskan takdir buruk menjadi takdir baik. Contoh, misalkan biswa nak pergi ke padang tujuan, ke pasar. Lah tercatatlah di lauhil mahfuz sebagai takdir. Tiba di simpang pertanian luas. Nah, belok tidak no. Lah tercatat di lauhil mahfuz itu udah kamalangga sikwa yang misal. Lalu ayam bilang kafir. Akan tetapi pada malam hari lain pengajian di musola atau al-jihad ya. Nah, di musola al-jihad. Jalan apa tak infak. Udah isilah sebanyak 10.000. Contohnya, adek lain udah berinfak 10.000 malam sebelum disuai berakit perang akhirnya dia punya dari Allah takdir buat kamalangga ayam jago tidak jadi. Itulah contoh itu. Ini kadang-kadang dia acuk malangga, Pak, dia depan nama saya hari ini malangga ayam, besok lagi tidak boleh, besok lah kambing tidak boleh, besok lah anak gading. Kalau anak gading nampak dia kambing saja. Itu kan modelnya kadang-kadang infak sedekah bisa menolak bala. Suatu ketika datanglah seorang perempuan, ibu-ibu, kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian ibu ini berkata kepada sahabat Nabi, wahai sahabat Rasulullah, tolonglah doakan untuk keselamatan anakmu. Nah kini sedang dalam perjalanan. Khawatir bana buasue hati tak tanam di rumah mamikian anakmu. Apa ada lain do informasi tak lain do. Cari pula cuaca beberapa hari itu buat. Tolonglah doakan untuk keselamatan anakmu. Engkau sahabat Rasulullah, engkau orang taat, engkau orang alim. Memang yo salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Dalam riwayat dikatakan beliau bertaubat beristighfar kepada Allah sebanyak 2000 kali sehari semalam. Itu lebar kali kira. 2000 kali saja. Untuk sama juga itu untuk membanyak. Lalu kemudian andai katalah diiyukan dek sahabat Nabi. Jadi lalu pastilah doa cukup makbul. Beliau orang taat, orang soleh, alim. Diijabah sampai Allah doa. Akhirnya tidak langsung diiyukan ya. Lain pula jalan yang lain doa itu manusia yang lebih ampuh, yang lebih mujarab daripada doa. Apa itu? Apa
pulang dari situ Bapak Ibu berinfak lagi, bersedekah lagi. Insyaallah hatiku yang gundah gulana jako, yang kacau balau jako akan ditenangkan oleh Allah. Sebab yang menurunkan ketenangan itu adalah Allah. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman. Salah satu ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan cara beribadah saja. Salah satu ibadah kebaikan adalah infak dan sedekah. Turunkan dari Allah ketenangan. Berinfaklah ibu jago dalam kitab itu diterangkan sebanyak 1 dirham. Bagi kilo kita di bulanan. Sekarang ada segitu jalan gitu. Berinfaklah ibu jago sebanyak 1 dirham. Arupe anak itu sedang di tengah laut. Yang mana kapal yang ditumpangi itu memang luar biasa Bapak Ibu, lah di ombang ambing dek badai juga. Gelombang air laut yang luar biasa sekali, lah masuk air ke dalam kapal. Sadualah penduduk kapal jago, penumpang kapal jago, lah putih harapan sadualah. Oh iya, kalau iya kayak boleh mati gitu sadualah kayak punya. Lalu kemudian diperdengarkanlah dari Allah, ditakdirkan dari Allah pantulan suara. Nan di padangan kabake anak ibu yang berinfak sebanyak 1 dirham. Indah diperdengarkan kepada yang lain. Ba'a bunyi pantulan suara dalam kitab diterangkan, selamatkan si Zaid karena salah seorang ibu dari penumpang kapal itu sudah berinfak sedekah dengan hati yang ikhlas sebanyak 1 dirham. Rupanya diselamatkanlah saduala isi kapal. Bisa jadi juga Bapak Ibu mahasiswa anak-anak kita Patango yang sadar lihat Gunung Merapi. Kalau ditulis perasaan mati begitu guys. Itu saduala yang boleh erupsi Gunung Merapi luar biasa. Alai yang selamat, yang mati. Bisa jadi yang selamat jago orang tua keluarga berinfak sedekah di kampung aja kok. Sesungguhnya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak, bisa menolak. Apa mau kasih cerita kita ke Bapak Ibu? Andai kata kita sebagai orang tua di rumah, lain keluarga kita nan jauh di sini, di Gangkau misalkan anak kita yang sedang kuliah di kota, luar biasa pergaulan di sini. Khawatir kita sebagai orang tua di rumah, tidak tenang hati kita dong. Amang itu jalan kecil Nabi, perbanyaklah infak dan sedekah. Sesungguhnya infak dan sedekah itu bisa menolak bala. Itu nampak. Nah kedua, terutama infak dan sedekah, dawmadakum bisadaqah. Obati salah seorang yang sakit di antara kamu itu dengan sedekah. Itu ucapan Nabi juga dalam hadis. Kalau Nabi yang berucap harus percaya kita, tidak ucapan ambu kita. Terus tak bisa lah untuk ya. Tapi kalau Nabi harus percaya kita. Apalagi tingkatan hadis itu sahih. Dawmadakum bisadaqah. Obati salah seorang yang sakit di antara kamu itu dengan sedekah. Lah kita coba bau be kata pe bidang pertama ndak juga cegak dong. Apa itu lo ke puskesmas? Ndak juga lalu dok dirujuk ke rumah sakit. Tambah sakit, tambahannya amang ke yang putih hasil sekali kita. Lain jalan yang lebih ampuh, yang lebih mujarab daripada bau be, daripada ada kok. Apa tuh? Berbanyak infak dan sedekah. Sebab yang menyembuhkan sakit awakku sebenarnya bukan manusia, bukan lobe. Yang menyembuhkan ku adalah Allah. Bara banyak hari ini Bapak Ibu yang agak melenceng akidah awak cakup, keyakinan awak cakup secara halus. Dia ulah apa? Dia ulah percaya kepada selain Allah. Awak mungkin kalau dapat itu dia ulah mati juga kan. Musyrik. Awak gak kalau dapat itu dia kontah kan. Apa dua hal yang menyehatkan jago, yang menyembuhkan jago, yang menghidupkan jago, yang mematikan jago. Lain dan tidak bukan adalah Allah. Suatu ketika datanglah Nabi Musa mengadu kepada Allah. Salah satu mukjizat Nabi Musa Bapak Ibu bisa bercakap-cakap, pantulan suara dengan Allah langsung.
Aku nak kecil Nabi Musa kok mengadu kepada Allah tentang sakit yang diderita. Nabi Musa mana sakit apa sakit gigi. Mengadu kepada Allah, ya Allah, lama hari kau sakit gigi ya Allah, bahasa awak. Tak sampai sakit, mana ni sampai ke kepala. Nanti sakit gigi awak tu teh. Lama cuba gobe, lama cuba tak juga cakap. Tolonglah ya Allah, sembuhkan sakit ammu ya Allah. Dek engkau lah mengadu kepada Allah, lah memohon kepada Allah. Dia lah bagi resep. Kalau zaman dulu tu resep langsung Allah bagi apa? Dari dokter lagi. Abeko carilah daun ataupun bunga bahasa awak yang punya apa sungguh akan gigi. Baca doa Bismillah di Allahu Akbar. InsyaAllah sembuh engkau. Lalu kemudian dicuba oleh Nabi Musa kok, diletak dekat gigi dibaca doa Bismillah di Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar. Sakat itu langsung cegah sakit gigi. Sananglah hati Nabi Musa. Lah bisa beraktivitas balik. Kalau tidak menipu, menjadi bid'ah. Lalu kemudian beberapa bulan sesudah itu, kamu belum sakit gigi kepada dia. Nala dia sakit daripada semua. Dek Nabi Musa pula tahu resepnya, dan dia Allah cakap. Dia ambilnya pandai-pandai je ambil tanpa minta izin, tanpa memohon dulu kepada Allah, tanpa mengadu dulu. Dicuba lah. Resep yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Batambah sakit gigi Pak. Dia cegah batambah sakit gigi gigi itu. Lah boleh jalan lain mana dulu ke Allah balik. Ya Allah, sakit kamu dulu, balik sakit gigi ya Allah. Lah mencuba resepnya engkau ajarkan, tapi doa mohon. Lalu kemudian Allah pun berfirman, yo memang betul, sebab tidak mau cegah anda kepada Allah. Dan pertama engkau sakit, mengadu dulu kepada aku kepada. Lalu kemudian aku sembuhkan sakit engkau. Kalau nak kata itu pandai-pandai yang macam, tanpa mengadu dulu, pandai-pandai itu memang kau nak mencegah. Akhirnya dia lah mengadu balik, adalah mencegah. Amang kau kadang-kadang apa itu kita cegah untuk lebih itu bagaimana? La tataharrak zarratun illa biiznillah. Tidak terjadi semisal zarah pun kecuali atas izin Allah. Kadang dokter menyampaikan, Bu, Pak, jangan dimakan beko pantai ko ya Pak. Beko tambah mati ya Pak beko aja. Dimakan diminum banana pantangan itu bulunya mencegah. Sebab Pak, yang mencegah jago adalah Allah. Perantara itu jago bukan belum berarti kita Indo boleh bobek, harus kita buat bobek usaha kita untuk cegah dia. Tapi keyakinan kita, percaya kita yang membuat cegah kita jago adalah Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, datanglah seorang laki-laki kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi, ahli hadis di zamannya. Kalau disebut ahli hadis, beliau dapat hadis banyak, ribuan hadis banyak. Lalu kemudian seorang laki-laki itu mengadukan sakit, nanti deritailah bertahun-tahun lama. Wahai imam, nanti cik laki-laki kok, tolonglah engkau doakan untuk kesembuhan aku. Lah bertahun-tahun aku sakit, ndak juga kunjung sembuh dok. Dek engkau orang alim, orang taat, yang tahu doa engkau capek dijabah oleh Allah, capek dikabulkan oleh Allah. Tolonglah sahabat wahai imam. Lah baca bobek nanti cik imam kok Allah. Lah cuba berdoa kecil mampu Allah, tapi lain cik lain nan alun engkau cuba. Imam jago, amma engkau tunjukkan jalan, amma wa imam. Akhirnya bertanya dulu kecil imam, apa sakit engkau? Sabu ialah sakit itu, mau ngecek, lu umat bananah lah batang kau. Sakit ni luar biasa mandari. Abeko pulang dari situ ke Cik Imam, carilah kampung dan mana kampung ko tidak lain bagai gali semua di sana. Kalau dah dapat air beko, insya-Allah sakit engkau akan sembuh dengan izin Allah. Lalu kemudian dicari ialah laki-laki yang sakit di tangannya kok.
itu Pak sembuh total sakit. Yang lupa banana nalih. Nah, tapi apakah dia mengali semua jago kemudian cegahnya menjadi tindak? Rupanya seluruh penduduk kampung itu menyaksikan bagaimana laki-laki yang sakit dalam keadaan sakit itu menggali semua, payah-payah menggali, ladapi air, sanang puluh hati warga setempat masyarakat no, berdoa Sadwalah ya Allah, ajarlah kesembuhan keselamatan bagi laki-laki yang gali semua. Itu sebenarnya. Amal gue kadang-kadang dek lai cegah gitu. Sehat kita hari ini dek lai doa orang susah cakunan menampung tangan untuk kesembuhan awak, untuk keselamatan awak. Ibolah pakai rumah mangkui kunci bagi Assalamualaikum. Dia lah dia awak bagi setengkong dia lah 50-10 ribu. Pagi dari rumah awak tu bang berdoa ya Allah, tambahlah rezeki Pak ya Allah, panjangkan umur ya Allah, sihatkan badan. Kadang dia doa orang kolak awak cegah sampai hari. Gua enggak ada maaf mengecek lah sampai pahalu tu sampai ke rumah awak itu kita pahalu tu abad kolak tu tambah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat tu ya. Assalamualaikum. Maaf cek padahal bagi ini rumahnya. Padahal pitih bagi ini. Makanya sekali-kali kita pikir untuk memberikan sebagian harta rezeki yang telah dititipkan Allah kepada kita. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Itu yang kedua, keutamaan infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga, sedekahun jariyah, pahalanya tetap mengalir walaupun kita tidak lagi di dunia, walaupun lah tertanam di dalam tubuh. Mampu besok sia yang lah berinvestasi untuk akhirat. Tapi kau ini di dunia, ndok lagi di dunia kali, ndok bisa beramal ibadah leh, ndok bisa melakukan kebaikan leh. Investasi untuk akhirat aja kau, nan inyo kiajuan ketika hidup di dunia, pahala tetap mengalir walaupun inyolah tertanam di dalam. Maka kecil Nabi sakatiko jenazah itu dikumpulkan, terputuslah segala amal perbuatan. Nanti kau hidup di dunia kecuali tiga. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekahun jariyah, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Biswa yang mantan kita sampai kata piku buat lain itu. Yang pertama ahlu keluarga. Sadwalah keluarga mantan kita sampai kama sampai kata piku. Keluarga lagi, keluarga Jawa. Sana kita bangsa kampung mantan sampai tapi. Kemudian pulang rumah balik. Kemudian apa leh yang mantan kita sampai kata kedua, waman hartanya, untuk nanggaca, dana gaca, perhiasan mantan sampai tapi. Anak dulu pulang rumah balik. Air basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kau nyampang iswak kita mati haratunan banyak kadibagi bang. Air basahan dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kau nyampang iswak ibu mati apa nanti gak dilagian bang. Kadang-kadang alun lewo ladian semua sekali pelakor banyak. Banyaklah status ikhwan kumala udah baju. Itu model itu. Ibu juga bau kadang alun kemati lima laki kemati bau sakit bau lah mulai maranggang dunia dengan apa. Jadi apunan kawan kita nan buku pulang ke rumah balik. Apunan kawan kita di dalam kubur itu iswa wa amanu amal ibadah. Salah satu amal ibadah itu adalah sedekahun jariyah. Panah kita berinfak, panah kita bersedekah. Ketika hidup dulu, sahabat-sahabat berinfak, sahabat-sahabat berwakaf. Diwakafkan
Al-Quran, diwakafkan di buku Yasin, selagi dibaca juga no, sagitu pula pahala mengalir ke. Tapi koi duit dapat pahala, lah mati tetap juga lah dapat pahala. Selagi lainnya dibaca juga. Diwakafkan lah, diinfakkan lah sebuah batu bata, sebuah saksimen untuk pembangunan tempat ibadah, rumah tahfiz, pesantren dan sebagainya. Selagi dipakai untuk beribadah beramal soleh, tetap pahala jatuh mengalir sampailah inyo tak lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, untuk itu selagi lagi harta itu andai-andai tinggal lah. Kalau ditanyalah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kecil ulang tak tanam jago dan mati jago dan sekian tahun jago, tolonglah hidupan kami kata dunia saban tahun jadilah. Tidak perlu setahun ya Allah, tidak perlu sebulan ya Allah, tidak perlu sehari ya Allah, sajam pun jadilah ya Allah. Nak mana kecil Allah? Fa'asad gakoh, kami ingin bersedekah, kami ingin bersedekah. Itu andai-andai ulang tanam di dalam hidup. Kembalilah kami ke dunia ya Allah, nak mulai ya Allah, nak mandi ya Allah, nak pakai baju gancah ya Allah, nak rawat yang itu. Fa'asad gakoh, kami ingin bersedekah, kami ingin bersedekah. Awalnya dapat nikmat dengan infak sedekah jago, ketika elok di dunia jago, dapat pula nikmat di alam barzah, di dalam kubur jago, serupa dunia pula dapat, bahkan lebih gadang daripada dunia boleh. Ini nak dibian pula balik. Ya Allah dibian pula balik ya Allah, dulu masih kurang masuk infak jago. Masih kurang masih sedekah jago ya Allah, masih kurang wakaf jago ya Allah. Tolonglah hidup balik ya Allah. Kami ingin bersedekah, bisa musadakah harta benda saudara. Amun itulah andai-andai yang lain tertanam di dalamku, yang lain tertanam di dalamku. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, mungkin hanya itulah 3 keutamaan infak dan sedekah. Yang pertama bisa menolak bala, yang kedua bisa menyembuhkan sakit, dan yang ketiga pahala tetap mengalir walaupun kita tak lain jadi. Sebelum kita tutup, saya pertanyaan sama guru di persidangan. Tadi kan lain lagi masalah nak di 2000 kan. Jadi katakanlah sedang wajar, itu bawa menyikapi dah. Jadi kemudian yang tiga itu. Masuk ya. Kalau lain bawa sebelum tahu jadi ya. Kalau nanti di bawah sebelum sangat ada. Ar-Rasi wal Murtasi. Penyokong dan penerima sobo, tukang sobo ataupun penerima suap, neraka jahanam depan. Itu caranya. Jadi kalau basadakah bukan bagi hewan, dek lain motif tertentu ataupun hadiah segala macam itu boleh. Wah BCL, bagi yang kita 50.000 BCL, besok coblos mending plus orang, boleh. Tapi kalau si ande dia kira itu, tahu tak dia mencalek? Tapi nu disapu ya dah. Aku lagi rasa kita sapu dah, tolong terima ya dah. Anda lagi sapu ya dah, kita terima. Naiknya udah itu lagi kan besok. Tapi kalau lah jaleh disapu itulah sombong. Tapi kalau tidak disapu itu ya. Alah dah ya. Tidak mulia dah. Dengan memanfaatkan sedekah itu tadi, kita kan tadi ada ngomongnya kita nak atau sampai sakit kan. Yo. Jadi niat awak tadi itu sedekah memang untuk menyembuhkan awak bagi itu atau dengan nilai ta'ala saja tu. Kadang kan untuk awak sedekah awak juga kan untuk cegah awak lain. Bagi kira dia. Atau nilai ta'ala saja bagi atau itu saya sendiri kan. Berarti meminta awak dia kau disedekah awak dari itu. Iya betul.
supaya umpama sakit kita Iya. berniat kita dengan infak mudah-mudahan sembuhan. Doa. Nah, tapi tidak kali disabuian Allah tuh maha tahu. Nah, tapi kalau disabuian itu tak masalah. Masalah. Amal kue lain sebahagian dulu tradisi di Talu. Orang makan Talu. Sabalun ugang Talu ku menanam padi, ini sekali setahun Pak. Menanam padi. Kalau ditajai di lula menyabit menanam melihat. Tapi kalau di Talu sekali setahun. Nah, lalu kemudian sabalun menanam ko diundanglah masyarakat setempat, ya mama imam kati jamaah untuk datang ke rumah. Apa tujuannya sedekah makan? Apa tujuannya sedekah makan? Untuk menolak banyak. Itu doa. Maka kadang-kadang kita cari hasil tanaman padi juga. Kadang-kadang hasil kebunnya memang berhasil juga. Dia pun nilai infak sedekah. Kadang dia memanci lah sekian yang dimakan kau lah itu juga itu memang karena berinfak sedekah. Doa. Kalau memang diniatkan kesembuhan awak cakap dengan infak yang sedekah awak dibolehkan dalam Islam. Yang lainnya Ada yang sedekah bumi, sedekah laut itu asal biar hasilnya melimpah gitu. sedekah bumi. Kayak tradisi di kampung. Oh, Apa ya bolehnya apa? doa ada. Sedekah atau sedekah laut Sirik kan maksudnya. Ya, tujuannya untuk tolak bala kan? Tidaknya Kesajian ada yang jadi hasilnya dua. melimpah. Si melimpah. Melimpah kambingnya atau ya sedangkan buah-buahan atau apa. Ya. Tapi dengan jalannya diarungi ke laut. Iya. Jadi kalau Oh, di Pariaman tahu. kan beda tuh lah. Ada ya, tapi Tapi kalau di ada sebagai di Jawa itu diarak kan, itu bercerabui itu. Tujuannya aku sedekah aku. Itu sebenarnya tergantung niatnya siapa. Ya. Jangan sampai kepercayaan awak itu di situ. Seolah-olah itu Allah itu tiba yang mampu naik tiba itu. Nah, keyakinan itu menyekutukan ya dia tak boleh itu. Kamulah mengubek siapa misalnya. Perantaranya mengubek kok keyakinan awak yang menyehatkan perintah Allah. Sampu awak itu. Atau lah balam itu belum. Kadang tradisi banyak macam. Tapi lain pula tradisi itu yang menyalahi syariat juga. Itu yang dipakai tradisi itu memang ada pesan di syarat. Syarat pesan di kita. Memang ada itu tunannya dalam Al-Quran, ada itu tunannya dalam hadis. Kalau nanti ini siapa? Kurang paham bu pertanyaannya. Makanan banyak ini. Nah, itu sedang gitu. Tujuannya? Dia berarti Itu yang dapat paling masalah masalah sedang ini. Gitu. Atau acara laut kan? Tadi dua lah. Oh kalau itu nggak boleh tahu. Jahat gitu orang kan. Nggak boleh ada. Sesesaki ya, nemu itu ya. Iya. Nggak boleh ada. Tradisi suro biasanya. Lah boleh yang lain. Itu infak pembangunan, infak anak yatim, yo fakir miskin. Itu ada lah juga masing-masing keistimewaan itu. Ya dulu kadang-kadang deh untuk sakit itu karena yatim ya kan, ya, ada semacam dikhususkan. Gitu. Sama itu kan bagian orang yang berhak menerima infak. Ada yang bagian yang untuk masjid, ada yang untuk anak yatim, ada yang untuk fakir miskin. Sama mana? Tergantung niat dulu. Udah semua tadi setelah. Nah, Tadi kan jaga putih, kok diiming-imingi Ciajo. tidak motif jadi bukan ya. Iya. Itu jadi memang coblos itu, iya ibunya ya. Tapi kalau kok dengan Ciajo dagingnya. Itu tetap neraka jahanam kan.
Kayak jauh. Nyo sabana ketika kita mencoblos itu persaksian awak bagi Allah. Layak tak seseorang tu kita jadikan seorang pemimpin. Kadang-kadang nyo tak layak dah, tapi dia lagi serangan jago atau iming-iming jago. Amangku kita coblos ni. Itu nak kenal tiba ada start untuk provinsi tiba atau pusat ya. Dan kan tak kenal lah begitu dah. Dah kenal je tu. Ayo dah. Mana kan? Mesti tadi tu lain kan dia harus tahu apa rasa. Bukan main dengan ya. Ya tak. Dia dulu ni start dulu kan. Dia tu dulu. Kena banyak. Kalau start lagi tu lah. Persaksian awak bagi Allah. Besok akan menjadi pertanggungjawabannya. Doain sekedar insyaallah itu. Amang kowe model pemimpin kowe dalam peradaban dunia boleh ibu. Yang pertama pemimpin yang langsung diangkat oleh Allah. Saya contoh Nabi dan Rasul. Itu langsung Allah angkat itu. Bisa kita mangkat Nabi dan Rasul langsung Allah yang angkat. Nabi dan Rasul itu lain ditutup Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu lain nama khilafah. Itulah model pemimpin yang kedua dipilih dari umat ataupun di negara disebut dengan pemilu. Rakyat yang langsung ya tidak dibolehkan di dalam syariat itu. Lah yang bentuk pemilu, lah pula sistem kerajaan turun temurun. Tapi sia yang akan dipilih kok memanglah harus sesuai dengan syariat. Contoh orang kafir, orang kafir itu boleh kita lihat haram memilih orang kafir sebagai pemimpin. Harus kita pilih orang Islam. So mau tahu datang dengan perindo dulu kan kalau dia nyawa dong. Tadi dilihat tak coblos ya. Jalan-jalannya tuh agama kafir. Kalau ada partai tak? Partai juga Islam ya? Ya. Ada Islam. Rindu. Tapi tidak lah. Iya, utama nih Pak sudah kodok. Oh iya. Ilmu yang bermanfaat, bisa dapat kejadian dan doa anak yang saleh. Orang tu lain sedekah ya. Tapi solat enggak atau sekolah tak salah. Kalau ada Tetap tinggal ya. kalau pernah salah. Walaupun dia tidak salah. Tapi manfaat infak dan sedekah itu memang berguna loh. Kamu berinfak, bersedekah untuk pembangunan masjid misalnya. Ini udah mana pergi sembahyang tadi itu lah. Pernah sembahyang itu. Tetap ini akan terima. Tapi dosa ataupun kesalahan banyak meninggalkan kewajiban itu tetap dihisab. Pahala itu tapi itu cuma hisab dosa meninggal kewajiban yang lain itu tetap itu. Dosa itu yuta pada satu ini. Kita imbang. Ada meninggal betul. Satana memang itu. Amang kowe lain pula hadis Nabi itu menyampaikan layatu tidak akan munjana bi amalihi. Seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya, karena ibadah. Wala ana ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Qul wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayataghammadani Allah bi fadli wa rahmah. Sesungguhnya orang masuk surga itu karena serpihan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang perajin supaya ada tapi itu masuk dengan surga. Tapi lah kalau kita cari dia sudah semua yang hanya bolong-bolong ni kadang dulu terkiat jual dia dah. Tapi dulu yang masuk surga. Itu tergantung Allah ya. Memang dia rahmat. Mangkui kalau lah dapat satu rahmat Allah itu tiket untuk masuk surga. Walaupun bagi pun lagi ini kebaikan amal soleh tapi tidak dapat rahmat dia. Itulah perbandingan itu. Jadi kadang-kadang yang itu sambung dulu, bukan yang rajin sembahyang itu bulan semua sedikit. Tapi bukan berarti kita tidak perlu dia sembahyang.
Jadi usaha kita untuk beribadah, untuk amal soleh, untuk kebaikan itu di situ lo banyak rahmat Allah. Sebenarnya orang yang meninggal itu kan dua ini sudah apa kan? Ya, Kena sholat saya. ya. Membuat tadi itu tadi kan. Ya, ini beda-beda tuh. Oksi itu beda nih, Bang. Lain.